na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang 3 kunci sukses dalam Islam. Sesungguhnya kesuksesan seorang muslim ialah ketika ia berhasil dalam akhiratnya dan dimasukkan Allah ke dalam jannahnya atau surganya. Sedangkan kesuksesan di dunia ialah ketika ia berhasil mewujudkan cita-citanya dalam hal kebaikan dengan tetap mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja 3 kunci sukses dalam Islam tersebut? Jadi, 3 kunci kesuksesan dalam Islam yang pertama adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan, atau siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai keinginan tersebut. Caranya bagaimana? Kita harus melebihkan usaha di atas orang lain. Contohnya, jika seorang siswa sungguh-sungguh dan tekun dalam belajar, maka pasti ia akan bisa memahami pelajaran tersebut. Juga ketika menghadapi ujian, jika sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri, maka ia akan mampu menyelesaikannya dengan hasil yang memuaskan. Ketika teman yang lain belajar 3 jam sehari, kita harus bisa lebih dari itu. Naikkan kesungguhannya, naikkan waktunya, naikkan levelnya, tingkatkan keistiqomahannya. Kita harus bisa belajar minimal 4-5 jam sehari, bahkan lebih. Dalam hal ibadah pun demikian. Seseorang yang beribadah dengan ikhlas dan istiqomah, Allah menjanjikan baginya pahala yang besar di akhirat kelak. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka pasti hasilnya akan memuaskan dalam hal apapun. Seperti pada ayat berikut ini dijelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Kemudian kunci kesuksesan yang kedua adalah mansobaro dhofiro. Barang siapa yang bersabar akan beruntung, siapa yang bersabar akan beruntung. Kesabaran adalah kunci untuk meraih banyak hal dalam kehidupan. Kita tidak akan mencapai sebuah keberhasilan tanpa kesabaran. Dalam ibadah ada kesabaran. Kesabaran melawan rasa malas, kesabaran melawan rasa kantuk, kesabaran melawan godaan-godaan yang melenakan dari ibadah. Ketika kita gagal dalam suatu urusan, kita bersabar dan tidak menyerah, kemudian mencoba lagi sampai berhasil. Atau sampai titik di mana Allah menakdirkan sesuatu itu bukan untuk kita. Kemudian kita menerima dan yakin rencana Allah lah yang terbaik. Percaya bahwa Allah memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka itu bisa disebut sebuah kesabaran. Begitu juga dalam belajar. Kesabaran menjadi modal penting yang tidak bisa ditinggalkan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk bersabar,
maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya, dan tidaklah seorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya dari sifat sabar. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, kunci sukses yang ketiga adalah mansaro ala darbi wasolah. Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai. Setinggi apapun seseorang bercita-cita, jika ia tidak menempuh jalan untuk menggapainya, maka cita-citanya tidak akan pernah terwujud. Misalnya si Wulan bercita-cita ingin jadi dokter, tapi tidak mau belajar dengan giat. Hampir bisa dipastikan cita-citanya tidak akan pernah terwujud. Maka, jika kita punya sebuah keinginan dan harapan, kita harus berusaha dan berbuat sesuatu untuk menggapainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita, jika ingin meraih sebuah ilmu, maka kita harus menempuh jalan menuju kepada ilmu tersebut. Ketika kita ingin unggul dalam suatu bidang, misalnya ada yang mau pintar matematika, maka kalian harus belajar giat di matematika. Bukan sibuk dengan aktivitas lain, apalagi dengan aktivitas yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat, seperti bermain game, bermain HP, dan lain sebagainya. Kalau kalian punya keinginan harus berjalan pada jalannya. Ingin pintar matematika, belajar matematika. Ingin pintar mengaji, belajar tahsin, belajar tajwid. Ingin pintar memanah, belajarlah memanah, dan lain sebagainya. Intinya adalah fokus pada jalannya atau niat awalnya. Bahkan, usaha menuntut ilmu juga mempunyai balasan yang besar sebagaimana sabdanya, barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, jadi 3 kunci kesuksesan dalam Islam tadi adalah yang pertama, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan, atau siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kemudian yang kedua ada mansobaro dzofiro, siapa yang bersabar akan beruntung. Dan kemudian yang terakhir adalah mansaro ala darbi wasola, siapa yang berjalan di jalannya akan sampai. Itu saja kultum singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi